Halo teman-teman, di video ini saya ingin berbagi sesuatu yang sudah lama saya renungkan. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi nilainya jauh melampaui gelar akademik manapun. Bukan ilmu teknis, bukan hafalan rumus, bukan pula kecerdasan intelektual semata. Yang akan saya bagikan ini adalah ilmu kesadaran. Ilmu yang bisa menaikkan diri kita jika kita benar-benar memahami dan menerapkannya. 4 ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, tidak ada di buku teks, tidak juga ada di soal ujian, dan tidak akan kamu temukan di kurikulum manapun. Tapi ketika kamu tidak memilikinya, hidup ini akan terasa seperti jalan di tempat. Sibuk, lelah, tapi tidak kemana-mana. Ilmu ini diberi nama ilmu tahu, dan ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah tahu diri. Banyak orang salah kaprah soal tahu diri. Mereka kira tahu diri itu sama dengan minder, atau merendah untuk meroket, atau apapun lah, seperti kata-kata motivasi yang sering kita dengar. Padahal bukan itu maknanya. Tahu diri adalah kesadaran tentang siapa kamu, di mana kapasitasmu berada, dan pemahaman bahwa tidak semua panggung harus kamu naiki, tidak semua pembicaraan harus kamu masuki. Saya sering melihat orang yang kelelahan bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka memaksa diri untuk tampil di tempat yang bukan milik mereka. Dan ironisnya, semakin dipaksakan, semakin jelas terlihat betapa tidak pantasnya itu. Seperti seekor ayam yang memaksakan diri untuk ikut lomba berkicau. Tahu diri bukan berarti berhenti bermimpi. Tahu diri justru mengajarkan kamu untuk bersiap lebih dulu, baru kemudian maju. Bukan asal tampil demi validasi, tapi tampil karena punya kontribusi. Coba kamu lihat orang-orang yang benar-benar sukses di bidangnya. Beethoven misalnya, mungkin dia biasa saja di bidang lain, tapi dalam dunia musik dia adalah seorang maestro. Diego Maradona punya kelemahan di banyak aspek kehidupan, tapi dalam dunia sepak bola dia adalah legenda. Mengapa? Karena mereka tidak keluar dari lingkungan kompetensi mereka. Warren Buffett pernah berkata, jika kamu fokus pada lingkaran kompetensimu dan tidak bertindak sesuai apa yang kamu kuasai, maka reputasimu akan terpancar jauh melampaui lingkaran itu sendiri. Diam soal hal-hal di luar kompetensimu itu bukan kelemahan, tapi merupakan sebuah kebijaksanaan. Orang yang tahu diri, hidupnya akan lebih tenang, dan tidak sibuk menjadi siapa-siapa, tapi sibuk menjadi dirinya setiap hari. Memperbaiki diri, mengasah keahlian, dan bergerak dalam jalurnya. Kemudian, tahu yang kedua adalah tahu batas. Jika tahu diri adalah tentang kesadaran, maka tahu batas ini adalah tentang keselamatan. Banyak hidup orang hancur bukan karena kehabisan energi, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Di media sosial sekarang, kamu bisa dengan mudah menemukan fenomena ini. Ada yang baru membaca 1 kalimat artikel langsung berpendapat seperti pakar. Ada yang baru menghadiri seminar langsung membuat konten tips dari ahli. Ada yang baru menikah 2 tahun langsung mengajari orang cara mempertahankan pernikahan. Tahu batas itu bukan soal menahan potensi. Tahu batas adalah ilmu sadar bahwa tidak semua harus diucapkan, tidak semua harus ditanggapi, dan tidak semua ruang membutuhkan kehadiranmu.
Ketika kita terlalu sibuk mengejar kepintaran, maka kita akan lupa untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Yang tidak kalah penting, tahu batas juga soal mengenal diri. Tahu batas mental kita, tahu batas energi kita, dan tahu batas ego kita. Kadang kamu harus berani berkata, aku capek, aku belum sanggup, aku belum bisa melakukan itu. Dan itu bukan sebuah kelemahan. Banyak orang yang menginginkan viral, tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Ketika dihujat, mereka langsung hancur mental mereka. Padahal sebelumnya, mereka dengan percaya diri bersuara kemana-mana tanpa memikirkan batas apapun. Tahu batas akan menjagamu dari jebakan itu. Kemudian yang ketiga adalah tahu terima kasih. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun kekayaanmu, kalau kamu lupa berterima kasih, kamu hanya tinggal menunggu waktu untuk terjatuh. Tahu terima kasih bukan sekedar mengucapkan kata terima kasih secara basa-basi, tapi ini tentang kesadaran bahwa hidupmu hari ini bukan murni hasil kerja kerasmu sendiri. Ada orang tua yang pernah bergadang memikirkanmu, ada teman yang pernah hadir di titik paling rendah kehidupanmu, ada orang yang mungkin kamu sudah lupa, tapi dia adalah satu-satunya alasan kamu untuk bisa sampai di hari ini. Ada hukum alam yang berkata bahwa orang yang tidak tahu berterima kasih biasanya akan dipaksa kehilangan sesuatu, sampai dia bisa belajar untuk menghargai. Tahu terima kasih menjaga kita untuk tetap rendah hati. Dan menariknya, orang-orang yang paling disukai di lingkungan mereka bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling tahu menghargai. Ada satu dimensi dari tahu terima kasih yang sering kita lupakan adalah berterima kasih kepada diri sendiri. Bangun pagi bisa bernafas, itu merupakan sebuah kenikmatan. Masih bisa bekerja, itu juga sebuah anugerah. Masih bisa makan hari ini adalah itu sesuatu rezeki yang sangat luar biasa. Masalahnya bukan hidup kita yang kurang, tapi kita yang kurang mensyukuri apa yang ada. Tahu terima kasih bukan tentang kepuasan yang membuat kita berhenti bergerak. Ini tentang rasa cukup yang melahirkan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah hal-hal besar bisa bertumbuh. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tahu malu. Jika tahu diri itu tentang kesadaran, tahu batas itu tentang keselamatan, dan tahu terima kasih adalah tentang hati, maka tahu malu ini adalah tentang martabat. Ada sesuatu yang lebih berbahaya dari kegagalan, yaitu kehilangan rasa malu. Orang yang tidak tahu malu bisa melakukan apa saja tanpa beban. Bisa berbohong, bisa menjatuhkan orang lain, bisa memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan sayangnya kita hidup di zaman yang menormalisasi semua itu. Rasa malu seolah menjadi hambatan, padahal sesungguhnya rasa malu adalah alarm dalam diri kita yang bisa bilang, "Hey, jangan lakukan itu. Ini sudah melampaui batas." Tahu malu bukan berarti takut tampil atau memilih diam. Tahu malu juga adalah kesadaran tentang apa yang pantas dan apa yang tidak untuk dilakukan. Tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua pencapaian perlu dipamerkan, tidak semua proses perlu juga dibuka ke publik. Ada hal-hal yang justru menjadi lebih indah ketika itu disimpan, ketika itu dijaga kerahasiaannya. Karena ketika seseorang kehilangan rasa malu, biasanya dia juga akan kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah akan melakukan apapun demi terlihat hebat di mata orang lain. Padahal yang benar bukanlah terlihat hebat, tetapi menjadi manusia yang benar. Nah, mengapa 4 hal tersebut disebut ilmu yang sangat mahal sekali?
Karena banyak orang yang mempelajarinya setelah membayar harga yang sangat mahal. Dibuang dari lingkungan pertemanan karena tidak tahu diri, ditinggal pasangan karena terus-terusan menabrak batas, dijauhi rekan kerja, dijauhi rekan karena tidak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Gagal dalam proyek besar karena nekat tanpa persiapan, kemudian kehilangan kepercayaan orang karena tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih. Ilmu ini tidak bisa dibeli di toko manapun, tapi kamu bisa kehilangannya jika kamu terus mengejar pengakuan dan lupa untuk mengaca pada diri sendiri. Tahu diri bukan berarti tidak punya mimpi, tahu batas bukan berarti tidak punya ambisi. Kuncinya adalah pada satu kata, yaitu proses. Kalau kamu masih di fase belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu so tahu, tidak perlu buru-buru ingin terlihat bisa. Jangan baru memegang kamera 1 hari, sudah mengaku sebagai fotografer profesional. Tahu diri, tahu batas, tahu malu, dan tahu terima kasih bukan ilmu yang mengecilkan dirimu. Justru sebaliknya, itulah yang akan membuatmu besar tanpa harus berisik. Semua yang indah di dunia ini punya batasannya sendiri. Laut punya pantai, gunung punya puncak, cinta punya kesabaran. Dan hidup ini bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling mampu menjaga langkahnya tetap utuh sampai ke tujuan. Kalau kamu sudah memiliki 4 ilmu ini, kamu tidak perlu banyak bicara. Kehadiranmu di suatu tempat saja sudah cukup membuat orang merasa tenang. Karena diamnya orang yang tahu diri, tahu batas, tahu malu, dan tahu terima kasih, seringkali jauh lebih dalam maknanya dari suara orang yang hanya ingin didengar. Terima kasih, semoga bermanfaat.